ya sini kita akan bahas, sudah kita tambahin lagi ya beberapa diecast sebelum tahun 1940 yang keluaran dari Hot Wheels. Jadi ada 3 Matchbox dan 3 Hot Wheels, ya, 3 Hot Wheels yang semuanya adalah seri Hot Rod semua. Jadi kita akan bahas diecast terpengaruh oleh seni yang berkembang pada saat itu. Jadi sekitar tahun di bawah 1940 atau sebelum Perang Dunia Kedua, dunia itu dilanda oleh seni yang dinamakan dengan Art Deco. Art Deco berkembang sekitar tahun 1928 sampai 1939, nggak terlalu lama. Jadi Art Deco itu adalah salah satu seni ya yang banyak mempengaruhi desain pada saat itu, baik itu desain bangunan, furniture, bahkan sampai ke kendaraan. Jadi salah satu ciri dari Art Deco adalah bentuk-bentuk yang melengkung. Nah, ini di kendaraan-kendaraan pada saat itu yang kita wakili dengan diecast ya. Ini cirinya ya. Salah satu ciri yang paling menonjol itu adalah di bagian grill. Nah, grillnya ini kan lurus tapi simple ya, dengan cuman garis-garis lurus saja, simple. Kemudian kalau dari tanpa aras baru kelihatan nih, ini bentuknya melengkung nih, tanpa sudut ya. Art Deco itu salah satunya cirinya adalah tanpa sudut, kemudian bentuknya adalah sederhana. Nah, ini kemudian ini dari spatbornya juga melengkung ya, melengkung tebel, lampunya juga bulat tanpa ada sudut ya. Nah, lampu-lampunya bulat. Kemudian di bagian kaburitan atau belakang itu juga melengkung. Melengkung. Jadi sebelum Volkswagen bikin melengkung ya, ini di dunia pada saat itu, terutama di Amerika dan Eropa, itu ada seni Art Deco dengan ciri yang bentuk-bentuknya melengkung ya. Ini semua melengkung ini. Dari atapnya pun juga desainnya adalah melengkung tanpa ada sudutnya. Ini ada salah satunya adalah di mobil Ford Coupe tahun 1936. Kemudian kita ambil contoh lagi yang lebih tua, tahun 34 ya, Chevrolet. Ini ada Chevrolet Coupe juga tahun 36. Ini sama, grillnya juga simple. Nah, ini vertikal, bentuknya melengkung dengan logo Chevy yang ada di bagian tengahnya. Lampu bulat pasti. Nah, lampu bulat kan ada di spatbornya melengkung, belakang juga melengkung. Jadi goresan atau ciri khas Art Deco itu juga ada di sini, walaupun sedikit sekali gitu kan, tapi sangat terpengaruh juga oleh seni Art Deco. Kemudian ini karena ini juga Ford Coupe juga ya, ini Ford Coupe tapi Ford Coupe yang lebih lama. Ini Ford Coupe tahun 32. Nah, ini Ford Coupe tahun 32. Ini lampunya masih ada di tengah. Kemudian grillnya lebih tipis ya, lebih bentuk trapesium. Kalau ini kan lebih bentuk persegi ya, tapi masih tetap melengkung, ada lengkungannya. Nah, ini lengkungan tetap ada dengan aksen yang kalau ini adalah horizontal, kalau yang merah adalah vertikal. Nih, belakangnya juga
tetap melengkung dengan belakang kaca ya, kaca belah ya. Ini kacanya masih udah menerus, ini kacanya masih kaca belah. Ini juga Ford Coupe juga ini, tapi yang tahun yang lebih lama ya. Spatboard juga melengkung. Jadi Ford sekitar tahun 30-an, ini desainnya juga melengkung atau pengaruh oleh desain dari Art Deco. Yang truknya pun juga sama. Yang truk terutama ciri khas Art Deco-nya nampak itu di bagian grill. Nah, di bagian grill ini memanjang seperti bentuk perisai ya, seperti bentuk perisai, tetapi tidak ada sudut. Bagian bawahnya tetap melengkung. Nah, dengan aksen kisi-kisinya yang dengan arah vertikal. Ini dari samping tampak. Jadi dia tidak vertikal lurus, tapi dia membentuk posisinya grill ya. Jadi posisi si grill ini dia melengkung ya, agak belok ini ya, ada agak garisannya itu tidak lurus gini, enggak, tapi agak melengkung, dilengkungkan dia. Nah ini, tampak atas juga nih, dia enggak lurus amat, tapi dia tetap dibikin lengkung. Nah, ini salah satunya untuk Ford Cup. Yang truk pun juga ada nuansa Art Deco-nya di sini. Kemudian untuk mobil-mobil yang lain, kalau ini mobil aslinya nggak tahu ya, ini mungkin bisa Packard atau yang lainnya, tetapi yang jelas, atau DeSoto atau yang lainnya, tapi yang jelas aksen Art Deco ininya, aksen Art Deco-nya itu masih tergores di sini, masih ketinggalan di sini. Jadi dari atapnya juga masih melengkung ya di sini, di bagian belakang buritannya juga melengkung. Kemudian di grill, terutama di grillnya ini kisi-kisinya adalah horizontal, bukan vertikal, tetapi bentuknya tidak ada sudut, masih melengkung juga. Jadi tampak atasnya masih nampak ya dengan. Nah ini seharusnya kalau originalnya mobilnya ya, yang ini udah di hot rod ya, tidak dibikin hot rod sama Hot Wheel. Ini juga pasti spatbornya pada spatbor besar, seperti halnya ini ya, melengkung ya, dibikin melengkung juga. Ini adalah Ford tahun 32 juga. Ini Ford tahun 32, tapi dengan tema hot rod, keluaran dari Hot Wheel. Nah ini melengkung juga ini. Nah sama ini grillnya dengan aksen vertikal, kisi-kisinya, tapi dengan radiatornya yang besar dan tanpa sudut, ada seninya itu. Kemudian di belakangnya juga melengkung untuk bagian bagasi atau biasanya kalau nggak bagasi, ini tempat duduk untuk pengiring ya, pendamping si atau asistennya dari si penumpang, si juragannya ya, juragannya ada di dalam sini biasanya. Nah ini aksennya melengkung semua. Jadi inilah bahwa pada saat itu sebelum tahun 40, desain-desain kendaraan mobil, terutamanya mobil ya, itu banyak sekali terpengaruh oleh seni yang berkembang pada saat itu, yaitu sesuai yang perkembangannya, bahwa tahun 30-an itu yang sedang berkembang pesat adalah seni Art Deco. Maka pengaruh Art Deco juga merambah sampai ke mobil. Berbeda nanti dengan tahun 50-an 60-an, seni sudah tidak terlalu merasuk pada
desain-desain kendaraan. Tetapi beberapa masih ada yang tersirat karena pada saat itu seni tahun 60-an itu seri-seri 60-an, 60-an, 70-an itu ya seni avant-garde itu. Jadi beberapa desain mobil tersirat juga seni avant-garde yang ada di situ. Suatu saat nanti kita akan bahas seni avant-garde yang berpengaruh pada kendaraan keluaran tahun 60-an 70-an ya. Untuk seni Art Deco kita cukupkan dulu sampai di sini. Jika kalian masih mau nambah, tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di pokok bahasan yang lainnya dengan diecast yang berbeda. Salam.